Sekarang kita perhatikan animasi dari video berikut yang diambil dari Lab Java Simulation. Ada gambar mata dalam keadaan normal, ada nearsightedness dan farsightedness. Yang mana maksudnya, mari kita lihat baik-baik. Itu keadaan normal, yaitu bayangan terbentuk pada retina dengan sifat maya tegak diperbesar oleh lensa cembung yang ada pada mata secara normal. Bagaimana kalau lensa ini untuk yang disebut dengan nearsightedness? Nah, ini adalah suatu keadaan yang disebut dengan rabun jauh, karena bayangannya jatuh di depan retina. Yang akan kita coba melihat simulasinya dengan meletakkan lensa cekung. Ya, kita geser. Iya, jadi nanti bayangannya akan jatuh tepat di titik retina yang akan diteruskan oleh saraf-saraf optik di bagian belakang mata itu. Sekali lagi, sifat bayangannya maya tegak diperbesar. Nah, bagaimana kalau yang kita pilih centang lagi? Yang ada di sebelahnya. Ya, farsightedness. Nah, kalau menggunakan lensa cekung tadi, bayangannya jauh menyebar. Nah, sekarang bayangannya itu jauh di belakang. Kalau ini diganti dengan lensa cekung, bayangannya juga tidak berubah. Tapi begitu diganti dengan lensa cembung, keadaan rabun dekat tadi bisa menjadi terselesaikan dengan meletakkan bayangannya pada bagian belakang retina. Nah, bagaimana kalau kita geser ke rabun jauh menggunakan lensa cekung? Tidak mau buat masalah, tapi dengan lensa cembung ya. Tapi kalau dengan lensa cekung, maka masalah rabun jauh tadi bisa diselesaikan. Nah, itu simulasinya. Simak baik-baik. Ya, ini akan terus kita ulang-ulang dan saudara nanti bisa mengunjungi situs ini yang akan kita freeze atau yang akan saya freeze. Baik. Lihat baik-baik, Java Lab Science and Simulation. Kita lanjutkan lagi kepada anatomi. Selanjutnya kita simak mengenai anatomi mata. Bagian-bagian apa saja yang ada di mata manusia. Ada sklera, iris, kornea, pupil, khususnya bagian kornea, tempat terjadinya katarak, pupil yang mengatur banyak kurangnya intensitas cahaya yang diterima oleh lensa mata. Nah, kita lihat lensa mata di situ bentuknya cembung yang nanti akan meneruskan cahaya yang jatuh pada retina dan akan diteruskan lagi oleh saraf optik. Jadi sepanjang bagian belakang itu merupakan bagian retina namanya. Tempat bayangan mata nanti jatuh. Seperti apa sifat-sifat bayangan dari mata? Maya, tegak, dan diperbesar. Berikutnya gambar anatomi mata manusia, penampang depan dan penampang samping. Yang mana iris, yang mana pupil, yang mana kornea bisa dicocokkan dengan skematik dari anatomi mata tadi. Nah, di situ untuk rabun jauh sebenarnya, karena bayangannya jatuh di belakang retina, sehingga harus diobati dengan lensa cekung, seperti yang ada pada simulasi tadi. Mata normal Anda bisa perhatikan, simak baik-baik, dan mata pada saat mengalami rabun dekat. Kalau rabun dekat itu sebenarnya bayangannya tidak sampai di retina. Jadi
ada bagian yang tidak sampai pada retina. Sehingga kalau untuk rabun jauh, nilai sejatinya itu jauh tak berhingga. Namun karena dia mengalami kekurangan, daya linui, daya akomodasinya juga berkurang, maka nanti letak bayangannya yang dilihat oleh mata yang mengalami rabun jauh itu menjadi kurang dari tak berhingga. Hal ini yang disebut dengan daya penglihatan seseorang dalam keadaan normal. Karena itu dia memerlukan alat bantu, yakni lensa cekung, supaya bayangannya nanti jatuh tepat di titik retina dengan sifat maya, tegak, dan diperbesar. Kalau kita lanjutkan bentuk persamanya, jadi seperti yang dituliskan, karena nilai S-aksennya adalah tak hingga, maka 1/S-aksen itu nilainya menjadi 0. Nah, kenapa di situ F-nya bertanda negatif? Karena lensa yang digunakan adalah lensa cekung atau lensa yang akan memotong sinar-sinar. Nah, dia akan menyebarkan sinar. Selanjutnya untuk mata yang mengalami rabun dekat. Kenapa tadi rabun dekat terjadi? Karena bayangannya jatuh di depan retina. Sehingga untuk mengobatinya memerlukan lensa cembung atau lensa konvergen. Secara normal, seseorang membaca pada jarak 25-30 cm. Jika kalau kita masukkan ke dalam persamaan, di mana 1/F sama dengan 1/25 ditambah 1/S-aksen, nanti S-aksennya sama saja dengan 1/25 dikurang 1/F. Yang mana 1/S-aksen adalah jarak yang digunakan untuk membaca tanpa bantuan kacamata, yang nilainya akan lebih besar dari 25 cm. Nah, bentuk lainnya nanti, karena di sini ada kuat lensa, satu besaran lain, adalah 4 dibagi 1/S-aksen. Tapi S-aksennya harus dinyatakan dalam satuan meter. Jadi saudara harus simak baik-baik ini. Adapun kuat lensa dirumuskan sebagai 100 bagi F atau 1/F. Kapan 100 jika F-nya dalam cm? Kapan 1/F jika F-nya dinyatakan dalam meter? Nah, di situ satuannya yang harus benar-benar diperhatikan. Satuan dari kuat lensa adalah dioptri. Nah, perhatikan soal berikut, di mana seseorang melihat jauh hanya sampai dengan jarak 4 meter tanpa kacamata. Berapa kuat jarak titik fokus atau fokus lensa cekung yang harus digunakannya agar ia dapat melihat jauh dengan normal? Ya, tanda negatifnya sebenarnya jangan diabaikan, karena itu pengingat bahwa ini adalah lensa cekung untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kita dapatkan dia bisa melihat jauh sampai dengan jarak 4 meter, yang berarti 1/4 sebesar 0,25 dioptri untuk rabun jauh. Lensa yang digunakan adalah lensa negatif atau lensa cekung. Soal selanjutnya mengenai rabun dekat atau hal yang terkait dengan membaca, di mana bayangannya nanti akan jatuh dengan jarak yang lebih jauh dari 25 cm. Jarak membaca normal antara 25-30 cm. Nah, dari persamaan yang sudah kita pelajari tadi, dengan jarak baca normal 25, kenapa sampai dapat 4? Seperti itulah cara hitungnya. Nah, di sini misalnya dia membaca harus dari jarak 60 cm. Harus dari jarak 60. Iya. Kecil, 4 dikurang 10/6. 10/6 itu nama lain dari 2/3. 24 samakan penyebutnya, sama-sama 6. 14 bagi 6. Oke, 14 bagi 6 coba selesaikan. 2, ya. Sebesar berapa? 2, 1/3 dioptri. Dioptri ini satuan untuk kuat lensa. Contoh ketiga, misal
Diketahui seseorang mempunyai kacamata dengan nilai negatif 10 dioptri. Berarti ini adalah lensa negatif atau lensa cekung. Saudara diminta, jika tanpa kacamata, dia ini berapa jauhnya bisa melihat bayangan. Nah, kita tahu bahwa aslinya mata itu bisa melihat jauh sejauh-jauhnya. Nah, kuat lensa adalah 1/f. Karena kita ini menginginkan satuannya itu dalam meter, berarti langsung min 10 sama dengan 1/f. Berarti F-nya adalah min 1/10 meter. Karena 1/f sama dengan min 1/s aksen, atau nanti S aksennya ini akan bernilai sama seperti nilai F, tidak lain tidak bukan bahwa S aksennya sama dengan F. Berapa F-nya? 1/10. Berarti minus 1/10 meter, atau ini kita kalikan dengan sentimeter, berarti dia tanpa kacamata hanya bisa melihat sejauh 10 cm saja. Contoh untuk rabun jauh. Kemudian contoh keempat, masih seseorang untuk membaca memerlukan kacamata dengan kuat lensa juga 10 dioptri. Kira-kira berapa jarak membacanya? Jika jarak aslinya berada di angka 25 cm. Nah, kita bisa menggunakan P sama dengan 1/f. Kita cari dulu 1/f nya. Berarti 1/p. Karena untuk membaca ini memerlukan lensa positif, berarti cukup min 1/10 meter. 1/10 sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nilai S aksennya di sini adalah negatif 1/10 karena dia menghasilkan bayangan tegak, maya diperbesar. Seperti itulah bayangan yang muncul pada retina mata yang sebenarnya. 1/25 ditambah 1 minus S aksen. Atau 1/S aksen tadi adalah 1/25 kurang 1/10. Samakan penyebutnya 50 ya. Berarti ini 2 kurang 5. S aksen sama dengan 50 diputar kedudukannya 2 kurang 5. 50 per negatif 3 atau sejauh minus 17 cm. Minus 17 cm. Oke, kita cek dengan persamaan yang berikut. P sama dengan 4 dikurang 1/S aksen. P-nya gantikan 10, 4 dikurang 1/S aksen. Dan kata lain 1/S aksen adalah 10 terbalik. 4 kurang 10. 1/S aksen adalah minus 6. S aksen sama dengan min 1/6. Ingat ini masih dalam satuan meter. Supaya menjadi sentimeter, kalikan 100 di atasnya. Kalau ini kita bagi sama-sama 2, 50 per 3 cm. Nah, ini dia. Jarak membaca tanpa kacamata. Apabila orang ini bisa membaca normal dengan lensa positif bernilai 10 dioptri.
Baik, untuk latihan, simak soalnya berikut. Simak soal latihan berikut ini. Seorang melihat jauh tanpa kacamata. Hanya 3 meter. Berapa fokus lensanya, berapa kuat lensanya. Kemudian seseorang, soal kedua, saat membaca, dia harus meletakkan bacaannya itu sejauh 45 cm. Jarak baca normal 20 cm. Berapa fokusnya, berapa kuat lensanya. Soal ketiga, seseorang untuk melihat jauh menggunakan kuat lensa bernilai negatif 3 dioptri. Berapa jarak yang bisa dilihatnya tanpa kacamata? Soal terakhir, seseorang membaca dengan plus 4 dioptri. Berapa jarak bayangan objek yang bisa dia baca? Perhatikan contoh yang ada di atas dan selamat bekerja.